Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang benar, Bapak Ibu 17. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 hingga 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2, 3. Sebab penderitaan kita yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang menguji segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, karena mereka akan bisa merekah seperti pajar, saudara-saudara. Bapak Ibu, umumnya manusia dengan segala kemampuan kompetensi yang dimiliki begitu termotivasi, terlatih untuk mengupayakan berbagai hal untuk bisa survive di perjalanan hidupnya. Hal ini tentu senada dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, di mana kita dituntut untuk bertanggung jawab. Hal ini pula selaras dengan tiap atau pilar pengajaran yang mewarnai seluruh pelayanan gereja kita dalam naungan Sinode GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil, yaitu kita boleh berkarakter ilahi, hidup dalam kekudusan, bertanggung jawab, dan kelak engkau dan aku ada di klaster yang sama, yaitu langit baru, bumi baru. Amin. Sebenarnya Bapak Ibu, kita harus paham bahwa spirit yang ditularkan oleh gereja kita harusnya bisa memotivasi kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Belum lagi nyanyian lagu GSKI itu mengajak bunuh diri. Mengajak bunuh diri. Engkau gairah hidupku ya Tuhan, itu di gereja. Tapi di luar gereja, benar gak dia gairah hidup kita? Jangan-jangan hidup kita hanya digairahkan oleh fasilitas yang kita punya. Jangan-jangan hidup kita bergema oleh usaha pekerjaan yang kita miliki. Maka beratnya tugas gereja, beratnya tugas sebuah pengembalaan bukanlah menyelenggarakan ibadah seperti ini. Ini hal yang simpel, tidak terlalu rumit. Tetapi hal yang rumit yang sesungguhnya adalah bagaimana mengubah paradigma berpikir jemaat yang selalu berorientasi kepada diri sendiri, difokuskan kepada Tuhan. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat Galatia, aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini tugas kita menjadi berat Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kita dibenturkan kepada pemahaman yang seperti ini, tidak membuat engkau menjadi lemah dalam menjalani hidup. Ingat, tanggung jawab ada tempatnya, doa pun ada tempatnya. Wah, nah kalau demikian Pak, apakah kita bisa bahagia dalam hidup ini? Yes. Sekalipun memang kita tidak bisa menampik, kebahagiaan kita sering terbangun atas berbagai achievement, pencapaian yang kita miliki. Umumnya semua rumah tangga harapannya berbahagia dan bersyukur tanpa tendensi apa-apa. Kita bersyukur memiliki Bapak Gembala yang boleh berusaha berjuang menularkan cintanya kepada Allah. Itu juga
juga terimpartasi kepada jemaat melalui anak dan keturunannya. Pak, jadi seorang gembala itu gak gampang. Kalau khotbah seperti ini apa susahnya Bapak Ibu? Tetapi Bapak Gembala bersama tim pengembalaan yang selalu bersama dengan jemaat. Wow. Bibir bisa tersenyum dalam hati, Tuhan aku rasanya udah gak sanggup. Tapi satu penghiburan bagi kita. Alkitab yang menggaranti di kelemahanmu lah kuasamu menjadi sempurna, kata Tuhan. Jangan pernah berpikir dengan engkau menjadi Kristen hidupmu lebih mudah untuk menjalani segala sesuatu. Bahkan tidak berlebihan dari mimbar ini saya mau katakan, ketika engkau dan aku mempercayai Allah yang hidup, yang olehnya kita beroleh keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dalam tanda petik diawasi oleh CCTV 24 jam, yaitu Allah sendiri. Kalau di gereja seperti ini kita begitu terarah Bapak Ibu, termotivasi menghayati ada Allah yang besar. Masalah ketika kita keluar dari pintu gereja, kita kembali ke dalam kehidupan kita hari-hari, ada di pekerjaan, ada di bisnis dan tanggung jawab, mampukah kita menghayati Allah itu hadir? Salah satu contoh misalnya, di Batam juga banyak lampu merah, bukan? Jangan sampai engkau anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan, tiba-tiba engkau buta warna di lampu merah. Yang ketawa ini pelaku ini. Jangan giliran ada Pak Polisi, engkau dulu. Seakan-akan engkau begitu taat, wajah tanpa dosa. Tapi bagaimana kalau tidak ada petugas? Jangan engkau menoleh ke kanan dan ke kiri. Ingat, pemerintah itu juga adalah berasal dari Allah. Dan semua ketetapan, keteraturan, ketertiban itu adalah demi kemaslahatan orang banyak. Jadi sekalipun rumahmu dekat dengan gereja ini, kalau engkau naik kendaraan roda 2, ingat engkau harus pakai helm. Dari situ dimulai kita mencintai Tuhan. Makanya pernah saya mention di dalam sebuah tulisan saya, Pak, dari caramu membunyikan klakson sudah ketahuan engkau ini rohani atau tidak. Ketika ada halangan di depan, engkau pasti bereaksi dengan membunyikan klakson. Ini kalau enggak direspon, kalau enggak digubris, masih samakah nada klakson? Atau mungkin kalau engkau orang Korea, yaitu orang Batak, langsung gua baca, woi mati kau! Betapa tidak mudah berubah itu, Pak. Yang saya pahami, kalau orang makin mencintai Tuhan, ia makin tenggelam dengan Tuhan, ia makin menghayati hadirat Tuhan. Ini suami-suami yang ada di sini harus lebih sayang kepada istrinya. Istri gimana? Sama. Jangan cuma doamu yang lancar. Jangan cuma khotbahmu yang lancar, alias komelanmu itu. Engkau juga harus bisa lebih sabar dengan pasangan. Engkau juga anak-anak tidak boleh komplain dengan keadaan orang tua. Jangan pernah bandingkan orang tuamu dengan orang tua teman. Ingat, engkau dan aku Tuhan ciptakan memiliki DNA yang khusus, suku yang khusus, karakter yang khusus. Tidak ada yang sama. Engkau juga tidak perlu minder dengan kulitmu yang hitam itu. Engkau juga tidak perlu minder tatkala engkau tersenyum, gigimu kelihatan tidak rata, tetapi aja pede. Haleluya. Tergantung kita bersyukur kok.
Ingat, engkau dan aku itu Tuhan ciptakan unik. Engkau diciptakan dengan rambut keriting. Haleluya. Bersyukur menerimanya. Gak usah berusaha ngurusinya. Rambutmu yang sudah lurus, gak usah iri dengan orang yang rambut keriting. Haleluya. Dan ibu-ibu juga wanita, jangan terprovokasi supaya wajahmu glowing, cerah. Saya mau kasih tahu, kalaupun engkau produk skincare yang paling bagus di kota ini, apalah artinya hanya wajahmu yang putih, lehermu hitam. Kita harus bersyukur. Orang ini tidak mengenal Tuhan aja bisa memiliki filosofi yang bagus. Jadi sekalipun kita ada dalam keluarga kurang baik dalam ekonomi, wajah pas-pasan, tinggi pun gak seberapa, tetap engkau harus berani berkata, Tuhan, berarti engkau adakan aku istimewa. Salah satu band terkenal, saya suka dengan lagu ini, bilang begini, syukuri apa yang ada. Jangan pura-pura gak tahu karena kau di gereja. Kalau itu yang baik hidupi. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ada yang salah dengan lagu itu? No. Apalagi lagu-lagu Rehoboam, buset dah. Kita udah coba nih diomelin orang ini, dijelekin, dibully. Coba Pak, sih, udah diomelin ini, udah dibully, dikata-katain gak benar. Datang lagu Rehoboam, bilang dulu, ajarku dia. Berani juga Bapak Ibu melanjutkannya. Udah terbukti belum? Jangan-jangan kita ini belum mendengar semua, kita udah balas. Alkitab memang mengajarkan kalahkan kejahatan dengan berbuat kebaikan. Tahu ayat itu? Tahu ya? Tapi sekarang coba kita koreksi. Ini kan ada dua kloter ini, sayap kanan dan sayap kiri. Di kiri kan ada Pak Gembala dan juga. Ya sudah, saya coba interogasi dulu yang di sebelah kanan saya. Alkitab mengajarkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau terkanan, jujur dengan dirimu. Kalahkan kejahatan dengan, jangan manggut-manggut. Manggut-manggutmu itu adalah sesuatu yang netral. Kalahkan kejahatan dengan, ini bukan karena paksanya. Oke, sekarang saya masih kasih toleransi. Pikir dengan cermat. Jangan sesuaikan jawabanmu karena engkau ada di gereja. Kalahkan kejahatan dengan, mulai terintimidasi. Makanya Bapak Ibu, kita gak boleh lama di gereja. Saya paling gak suka menuntut jemaat amin. Gak mau saya. Apalah artinya aminmu di gereja tapi engkau tidak berubah. Sekarang izinkan aku bertanya sekali lagi, karena masih ada anugerah. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dilihat. Oke, kita kunci jawaban. Maaf Pak, saya harus tanya kelompok. Siapa tahu mereka ini sudah berpikir lebih cermat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Agak deg-degan juga sih saya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Ada di sini kalau disenggol kendaraannya, kalau dia naik motor dia buka helm langsung berkata shalom. Ada? Nah, berarti nggak cocok jawabannya. Makanya tadi saya bilang, jujurlah. Yang cocok dengan daging kita itu adalah kalahkan kejahatan, lebih jahat lagi. Benar tidak? Itu yang ada pada kita. Makanya kadang-kadang ketika suami istri berantem, suami ngomong satu kata, istri sudah melengkapi satu kalimat. Suami bantai lagi satu kalimat, istri lengkapi lagi satu paragraf. Suami bantah lagi satu paragraf, istri akan lengkapi menjadi satu bab. Tetapi memang kita di sini lagi itu proses. Berusahalah. Kalau mau jujur, mana ada kita ini yang senang dilecehkan, dijelek-jeleki, yang senada dengan itu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih tawa yang itu kan. Coba jemaat GSKI Buana Raya, maju ke depan satu dulu biar saya praktekin. Ada? Wow, betapa tidak mudah. Ingat, kekristenan itu bukan hanya di pikiran, tetapi di peragaan hidup saudara. Inilah beratnya. Itu sebabnya apa yang kita baca ini, yang dituliskan oleh Paulus ini kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, di mana ada perikop di situ. Jangan tawar hati juga menghadapi maut, saudara-saudara. Dan tema dari renungan yang saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita menghadapi masa sukar. Alkitab mencatat, sekalipun para pelaku ekonomi, pengamat politik, pengamat ekonomi selalu berkata, hari depan pasti lebih baik. Tapi Alkitab sudah mencatat, hari-hari ke depan yang kami jalani akan semakin jahat. Bukan juga Alkitab menegaskan kepada kita, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jadi jangan pernah kau mimpi bagaimanapun engkau membangun kenyamananmu di dunia ini, itu sifatnya temporer. Aduh Pak, terus gimana dong Pak? Apakah kita gak boleh semangat kerja keras? Harus. Perhatikan, ketika ada ikan melawan arus, ketika ia melawan arus berarti ia membuktikan dia ikan yang gila. Engkau dengan aku pun, bukankah Alkitab menyapaku juga menyapamu? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, bukan berarti kita tidak boleh memiliki mobil yang bagus. Milikilah kalau memang itu bagianmu. Gak salah kalau kau bisa tinggal di komplek mewah, kalau itu bagianmu, nikmatilah. Engkau bisa berjalan-jalan keluar kota, keluar negeri, antar pulau, nikmatilah. Tapi jangan jadikan apa yang sudah orang sampai miliki lakukan. Engkau tidak boleh menjadikan itu menjadi patokan. Ingat, rezekimu dan rezekimu Tuhan sudah ada.